Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita mencoba untuk melakukan tindakan yang terbaik dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita mulai dengan tahmid Alhamdulillah Rabbil Alamin, untuk menunjukkan, untuk mengekspresikan, untuk mewujudkan sikap syukur kita secara lisan. Dan mari kita wujudkan sikap syukur kita ini dengan tindakan-tindakan yang nyata, dan mudah-mudahan dengan tindakan yang nyata dalam membangun sikap syukur kita, Allah benar-benar akan memberikan tambahan kenikmatan pada diri kita. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menjelaskan kembali makna yang seringkali disalahpahami. Sekali lagi saya katakan bahwa antara ikhtiar, doa dan tawakal itu satu rangkaian. Tidak ada orang yang boleh hanya berserah diri kepada Allah tanpa ikhtiar dan doa. Karena sikap seperti itu akan menumbuhkan sikap yang tidak tepat ketika menjalani hidup. Satu contoh yang paling mudah begini. Ada orang yang mengatakan, sudah saya bertawakal pada Allah, saya nggak mau bekerja, saya nggak mau belajar, saya nggak mau berupaya apapun. Kalau Allah nanti memberikan apapun kepada diri saya terima sajalah. Kalau memang saya ini takdirnya menjadi orang kaya, ya saya akan jadi orang kaya. Kalau saya itu takdirnya dari orang besar, akan jadi orang besar. Kalau takdir saya itu menjadi orang miskin atau orang kecil, ya sudah. Apapun yang saya upayakan tidak ada maknanya, karena semua takdir dari Allah itu sudah ditentukan oleh Allah dan kita tidak bisa mengubahnya. Nah, cara berpikir yang seperti itu adalah cara berpikir yang tidak tepat. Karena pada saatnya Allah itu memberikan pilihan kepada kita untuk melakukan sesuatu, dan itulah bagian dari sunnatullah yang harus kita jalani. Kalau kita itu tidak mau lapar, ya mestinya kita mau makan. Kalau kita tidak mau haus, kita harus minum. Kalau kita lelah, kita istirahat. Kalau kita ngantuk, kita tidur. Apapun yang kita lakukan dalam upaya kita itu adalah bagian dari sunnatullah, yaitu takdir Allah yang kita jalani. Sementara apapun hasil dari apa yang kita ikhtiarkan, kita upayakan, itulah ketentuan Allah yang tidak bisa kita intervensi. Karena betapapun kita tidak akan bisa memastikan apapun hasil upaya kita di dalam menjalani sesuatu, sehingga ketika kita itu memperoleh apapun yang kita peroleh setelah kita berikhtiar dan berdoa, terimalah. Itu cara berpikir yang tepat ketika kita memahami konsep tawakal kepada Allah. Jadi sekali lagi, sikap tawakal itu satu rangkaian dari ikhtiar dan doa kita, sehingga tidak ada orang Islam yang tidak diminta oleh Allah untuk tidak berikhtiar. Dan doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena betapapun kita itu sangat bergantung kepada apa yang pada saatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kajian saya kemarin, saya katakan doa itu bisa mengubah takdir. Itu karena apa? Doa itulah yang akan bisa menghadirkan permohonan kita kepada Allah, yang berkuasa pun untuk menakdirkan apapun pada diri kita, sehingga izin Allah terhadap diri kita untuk melakukan sesuatu itu adalah bagian dari takdirnya, yang pada saatnya kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan memperolehnya. Saya pernah mengilustrasikan begini. Dulu ketika Nabi Yunus itu
dimakan oleh ikan paus, meskipun istilahnya tidak dimakan, berada dalam perut ikan paus karena memang pada saatnya Nabi Yunus itu berpeluang untuk mendapatkan nasib seperti itu karena tindakannya, maka tidak ada satu upaya pun yang bisa dilakukan oleh Nabi Yunus kecuali hanya berdoa untuk bisa keluar dari perut ikan paus itu. Qadarullah, atas kekuasaan Allah yang maha kuasa, maka Nabi Yunus pun keluar dari perut ikan paus itu. Ini kisah yang sederhana, dan saya coba untuk saya sederhanakan supaya kita paham bahwa apapun yang telah ditentukan oleh Allah dan sedang atau akan ditentukan Allah, itu pasti terjadi dan tidak mungkin ada sesuatu yang bisa menghalanginya. Demikian juga cerita-cerita tentang Nabi Adam dan Hawa. Jika ada jamaah yang bertanya, apakah turunnya Nabi Adam dari surga itu terjadi sebagai akibat dari kesalahan Hawa? Saya katakan cara berpikirnya tidak seperti itu. Itu bagian dari sunnatullah. Jadi apa yang dilakukan oleh Adam ketika menyikapi godaan iblis, yang kemudian iblis itu juga berupaya sekuat kemampuan dia untuk menggoda Hawa, dan Hawa itu memberikan kontribusi untuk membuat Adam itu tergoda. Disitulah kemudian Adam itu mendapatkan hukuman dari Allah sebagai akibat dari tindakannya yang melanggar larangan Allah. Larangannya kan sederhananya, Adam dilarang untuk mendekati pohon yang di pohon itu ada buah yang namanya di dalam tafsir dinamakan khuldi. Yang kata para tafsir, pohon itu adalah pohon yang buahnya itu tidak disebut oleh Allah secara eksplisit di dalam Al-Quran, tetapi disebut oleh para ahli tafsir, dan ahli tafsir mengatakan khuldi itu buah yang dinamai oleh setan. Nah, itu tafsir dari apa yang saya baca dari kitab tafsir. Terlepas dari apakah benar atau tidak penerimaan itu, tetapi itulah terjadian yang bisa kita pahami bahwa sebagai akibat dari pelanggaran atas larangan Allah itu, maka berlakulah sunnatullah. Allah memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa untuk turun dari surga, dan pada saatnya akan kembali ke tempat di mana dia berada, yaitu surga. Meskipun ada perbincangan surga yang mana yang kemudian dijadikan tempat kembali, itu adalah sesuatu yang kemudian bisa terjadi sebagai akibat dari taubatnya Adam, ketika Adam sadar bahwa apapun yang telah dilakukannya beserta Hawa itu adalah kesalahan yang harus ditebus dengan taubatan nasuha. Sehingga doa yang sangat terkenal itu sering disebutkan oleh para ulama, itu kemudian mengisyaratkan bahwa Nabi Adam itu betul-betul menyatakan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah ungkapan doa kepasrahan kepada Allah, karena betapapun karena kezaliman yang dilakukan untuk dirinya, Allah menetapkan hukuman itu dan dia terima hukuman itu. Seandai kata Allah tidak memberikan maaf, ampunan dan rahmatnya, tidak mungkin Adam akan kembali berpeluang untuk kembali ke surga, tempat yang sangat dirindukannya. Dan itulah yang harus dipahami oleh setiap orang manusia. Setiap anak Adam itu hanya akan mendapatkan tempat yang layak dari Allah ketika dia itu mau melakukan tindakan yang pernah dilakukan oleh Adam dengan taubatan nasuha dari kesalahannya ketika dia bersalah, dan dengan taubatan nasuhanya itu dia berupaya sepenuh hati untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk meraih surga, dan hanya dengan amal soleh yang berkelanjutan yang disebut dengan takwa serta kemauan kerasnya untuk melakukan tindakan dalam rangka menghindari sesuatu dari Allah, itulah yang akan mengakibatkan orang itu mendapatkan surga yang dijadikan oleh Allah kepada dirinya. Itulah janji Allah terhadap orang yang bertakwa, itu bisa kita pahami bahwa surga itu adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu hanya akan didapatkan, akan diperoleh hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian orang mengatakan, ya, para ulama ini yang mengatakan
Karena kita bertakwa kepada Allah, maka maghfirah dan rahmatnya diberikan, dan maghfirah dan rahmatnya itu yang menjadikan seseorang itu mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk memahami konsep tawakal itu dengan tepat. Tawakal itu adalah sebuah sikap yang seharusnya dipilih oleh setiap orang Islam, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Jadi dalam situasi kondisi apapun, sikap tawakal itu harus dipilih. Tetapi ternyata untuk memilih bersikap tawakal itu tidak semudah yang kita katakan. Selalu saja ada kendala yang menjadikan diri kita tidak mampu untuk bersikap tawakal. Bahkan karena kesalahpahaman kita terhadap makna tawakal itu, bukan tidak mungkin kita akan terjebak pada sikap yang salah. Nah, berkaitan dengan apa yang ingin saya jelaskan ini, saya akan mengutip sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berasal dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berisi radhiyallahu anhu, ya. Ini sering saya sebut radhiyallahu anhu karena yang saya sebut Umar. Kemudian kalau saya sebut Abdullah bin Umar, saya sebut radhiyallahu anhu, karena memang kita mendoakan kepada keduanya. Tapi kalau saya sebut Umar bin Khattab, saya sebut radhiyallahu anhu karena kita mendoakan Umar bin Khattab. Meskipun itu tidak mutlak-mutlakan, ya. Saya pernah bertanya kepada guru saya, apa yang tepat itu saya katakan ketika saya menyebut Umar atau Abdullah bin Umar. Guru saya mengatakan menyebut radhiyallahu anhu benar, menyebut radhiyallahu anhu benar, tetapi mendoakan kedua sahabat Nabi itu adalah sesuatu yang baik. Nah, kita teruskan. Hadis yang berasal dari Umar ini berisi penjelasan tentang masalah tawakal yang teks lengkapnya sebagai berikut. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa satu saat Nabi itu bersabda. Apa sabda Nabi itu? Kata Umar bin Khattab, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bersikap tawakal kepada Allah, sungguh, sekali lagi katakan oleh Umar, kalian akan diberi rezeki oleh Allah. Jadi kata Umar berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung. Pada pagi hari burung tersebut keluar dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Dan hadis ini ada hadis yang saya kutip dari beberapa sumber. Antara lain saya lacak ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal pada juz 1 halaman 30, hadisnya hadis nomor 52. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 4 halaman 537, hadisnya hadis nomor 2344. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan Al-Kubra, juznya halamannya saya lupa, ya. Hadisnya nomor 11.805. Kemudian juga ada di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini pada juz 5 halaman 266. Hadisnya nomor 4164. Kemudian di dalam kitabnya Al-Bazzar, di dalam Musnad Al-Bazzar juz 1 halaman 80, hadisnya nomor 340. Kemudian Al-Baghawi juga mengutip di dalam Syarah Sunnah juz 14 halaman 301, hadisnya nomor 4108. Kemudian Abu Ya'la juga mengutipnya di dalam Musnad Abi Ya'la juz 1 halaman 212, hadisnya hadis nomor 247. Kemudian Abd bin Humaid di dalam kitabnya Al-Muntakhab juz 1 halaman 32, hadisnya hadis nomor 10. Juga Abu Dawud At-Tayalisi di dalam kitab Musnad At-Tayalisi juz 1 halaman 11, hadisnya nomor 51, dan semua berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Nah, hadis ini menurut para ulama adalah sebuah hadis yang menjadi landasan kajian tentang persoalan tawakal yang dipahami oleh para ulama sebagai faktor yang sangat menentukan capaian kebahagiaan hidup bagi setiap orang, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita pahami hadis ini secara tepat, maka apa yang kita pahami yang kemudian kita amalkan itu akan menjamin kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, kalau kita bisa memahami hadis ini dengan tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah terkait dengan sikap tawakal, saya juga ingat ketika saya membaca sebuah firman Allah yang terdapat di dalam surat At-Talaq. Di dalam surat At-Talaq itu pada ayat 3 ada rangkaian kalimat begini, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kalau kita itu bertawakal kepada Allah, Allah menjamin keperluan kita akan tercukupi. Nah, saya baca di dalam kitab tafsir itu ada penjelasan gini di dalam kitab tafsir. Dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu membacakan ayat ini kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Saya bersabda kepada Abu Dzar. Apa sabdanya? Beliau mengatakan, seandainya seluruh manusia itu mengambil ayat ini, maka ayat ini cukup bagi mereka. Maksudnya seandainya manusia merealisasikan, mewujudkan ketakwaan, merealisasikan atau mewujudkan takwaan dan tawakal mereka akan cukup dengan keduanya dalam urusan agama dan dunia mereka. Dan masalah ini sudah dibahas pada syarah atau penjelasan hadis Abdullah bin Abbas, ada sebuah hadis yang dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sehingga ada ulama yang mengatakan begini, sesuai dengan kadar tawassul, pendekatan diri atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui wasilah atau perantara yang memiliki kedudukan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengetahui kebaikan tawakalmu kepadanya dan hatimu, betapa banyak hamba yang menyerahkan urusannya kepada Allah, kemudian Allah mencukupi apa yang diinginkan hamba tersebut. Jadi kalau kita itu betul-betul bertawakal dengan benar, Allah menjamin kebutuhan kita itu akan tercukupi semuanya tanpa kecuali. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, kita mencoba ya sekarang kita coba untuk berbicara tentang apa sih makna tawakal itu. Di dalam kitab tafsir, kata tawakal itu memang dijelaskan dengan penjelasan yang beragam. Kalau orang mengatakan saya bertawakal, itu artinya saya menyerahkan sepenuhnya kepada orang, kepada siapapun yang dia jadikan sebagai wakil. Dia katakan dialah yang mewakiliku dan aku berserah diri kepadanya, maka aku bersandar atau bergantung kepada orang itu. Itu ilustrasinya yang paling mudah. Jadi misalnya kita ini mau melakukan sesuatu, tetapi kita merasa tidak bisa. Lalu ada orang yang kita anggap bisa, kemudian kita katakan saya serahkan urusanku kepadanya. Itu artinya kita menggantungkan urusan kita kepada orang yang kita serai. Itu ilustrasi yang mudah. Sehingga Ibnu Athir misalnya di dalam kitab tafsir yang saya baca mengatakan begini, tawakal terhadap suatu perkara itu terkait dengan bagaimana kita ini bergantung dan bersandar pada siapapun yang kita gantungi. Misalnya kita katakan aku wakilkan urusanku pada seorang, itu berarti aku bersandar dan bergantung kepada orang yang saya anggap bisa mewakili diri saya. Dari pengertian-pengertian seperti ini, maka ketika kita bertawakal kepada Allah itu artinya kita bergantung betul pada Allah dalam setiap urusan yang kita jadikan urusan itu sebagai sesuatu yang kita sandarkan sebenarnya pada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena Allah lah yang akan menentukan semua hasil dari setiap urusan yang kita wakilkan kepada Allah. Dan itulah yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair sebagai puncak keimanan. Jadi kalau orang itu punya sikap tawakal, itu kata para ulama, dia akan punya keadaan hati yang tumbuh dalam mengenal Allah, beriman kepada keesaan Allah,
dalam menciptakan, mengatur, mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, memberi dan menahan apa yang dia kehendaki, dan semua pasti terjadi karena kehendaknya, dan apa saja yang tidak dia kehendaki maka tidak akan pernah terjadi. Yang oleh karenanya kita wajib bersandar dan berserah diri kepada Allah, percaya kepada Allah, dan yakin bahwa Allah lah yang akan mencukupi kebutuhan kita, dan disitulah kita menjadi orang yang tidak pernah pesimis untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, karena Allah akan mencukupi apapun yang kita butuhkan ketika kita berserah diri kepadanya. Nah, sekali lagi, kisah-kisah tentang Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, kemudian para rasul yang lain, yang di situ bisa kita pahami sebagai wujud dari sikap tawakal dirinya kepada Allah, itu mengakibatkan Allah mencukupi semua kebutuhannya, sehingga sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah ayat 5 misalnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau lah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan, itu merupakan sikap tawakal yang disebut sebagai puncak sikap tawakal. Ayat ini kata para mufassir, para tafsir, syarat tentang makna tawakal. Karena apa? Pada saatnya kita itu hanya berserah diri kepada Allah, untuk hanya beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Dan ketika kita meminta pertolongan, kita yakin bahwa pertolongan itu hanya datang dari Allah. Hanya datang dari Allah, sekali lagi. Nah, bagaimana ketika kita ditolong oleh orang? Orang itu menolong karena Allah berkehendak untuk menjadikan orang itu menjadi penolong dari kita. Sehingga ketika orang-orang itu berbuat sesuatu pada kita untuk menolong diri kita, itu adalah bagian dari cara Allah untuk menggunakan tangan orang yang dikehendaki untuk menolong diri kita. Termasuk saya sering berguru begini. Ketika kita mencintai sesuatu, kemudian yang kita cintai itu kita dapatkan, itulah yang dikatakan sebagai kekuatan cinta yang menghadirkan cinta Allah kepada diri kita, untuk menghadirkan apa yang kita cintai itu bisa kita dapatkan. Satu contoh misalnya, saya itu pernah mengharapkan suatu saat saya itu punya sebuah benda yang saya dambakan. Ambil contoh saja, itu saya ingin sekali punya laptop. Pada saat saya berangan-angan waktu itu, kayaknya nggak mungkin, karena saya nggak punya uang. Nah, satu saat saya berharap, betul-betul berharap pada ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk mendapatkan laptop yang saya dambakan. Berkali-kali saya itu di dalam doa saya itu mengatakan begitu. Karena dengan laptop itu saya bisa menulis lebih cepat dari apa yang pernah saya lakukan. Karena saya waktu itu senang-senangnya menulis. Nah, tiba-tiba ada pengumuman dari tempat di mana saya bekerja. Saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengumumannya begini, kepada setiap dosen dan karyawan yang menginginkan untuk mendapatkan laptop dengan merek tertentu waktu itu, diharapkan segera menghubungi bagian pengajaran dan bagian keuangan untuk mendapatkan informasi tentang cara memperoleh laptop itu. Nah, saya ke sana. Ternyata memang saya diberi peluang untuk mendapatkan laptop itu dengan cara mengangsur. Waktu itu harganya masih mahal. Hanya 7.200.000 dengan merek tertentu yang tidak perlu saya sebutkan. Saya tanya, bagaimana saya mendapatkannya? Wah, Pak Musid, minggu ini Pak Musid bisa dapat karena ini menjadi prioritas untuk dosen. Lalu berapa saya harus membayar? Nah, petugas itu mengatakan tidak perlu membayar, tinggal Pak Musid menandatangani kesepakatan untuk membayar secara mengangsur dan tanpa bunga serupiah pun. Jadi angka 7.200.000 itu dibayar dengan pembayaran yang berangsur. Saya masih ingat waktu itu per bulan saya harus membayar uang 400.000 rupiah. Ya, tinggal dikalikan aja. Saya katakan insya Allah. Nah, saya tanda tangani. Nah, beberapa hari kemudian saya dipanggil untuk mengambil laptop itu. Betapa senangnya. Nah, itu sesuatu yang menurut saya mustahil waktu itu saya dapatkan. Nah, kalaupun saya harus mendapatkannya,
Saya mungkin mendapatkannya beberapa tahun kemudian, tetapi Allah memberikan kemudahan untuk mendapatkannya. Termasuk, maaf ini saya ceritakan kembali. Ketika saya itu pingin sekali punya sesuatu yang ingin saya peroleh waktu itu, saya itu pingin sekali punya buku yang menjadi acuan saya untuk kuliah. Saya cari di mana-mana, itu tidak ada karena buku itu habis terjual. Saya mau pinjam di perpustakaan, ternyata sudah dipinjam oleh orang. Saya cuma berharap, ya Allah, berikanlah saya itu kemampuan untuk mendapatkan buku itu dimanapun buku itu berada. Tiba-tiba ada sesuatu yang menggerakkan itu. Saya datang ke rumah teman saya. Dari situ teman saya sedang membaca buku yang saya harapkan itu. Saya tanya, dari mana beli buku? Dari shopping center. Oh, masih ada di sana? Saya nggak tahu, mungkin saja masih ada. Nah, kemudian sore harinya saya ke shopping center, ternyata buku itu masih satu. Segera saya beli. Wah, betapa senangnya saya karena saya mendapatkan bahan yang utama untuk bisa mengajar dengan baik, karena bahan-bahan ajar itu utamanya terdapat di dalam buku itu. Tinggal saya mengembangkan di dalam buku-buku lain yang saya anggap sebagai buku yang bisa saya pakai untuk melengkapi bahan ajar saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itulah saya memahami, oh kalau begitu tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita dapatkan atau tidak mendapatkan sesuatu yang tidak inginkan kita dapatkan, yang mungkin saja apa yang saya harapkan itu sesuatu yang tidak rasional. Saya tidak menafikan upaya saya untuk melakukan sesuatu, sebab yang namanya ikhtiar itu adalah sebab yang akan mendapatkan akibat. Bahkan tawakal seorang tidak sah kecuali dengan mengambil atau melakukan sesuatu yang menjadi faktor penyebab untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi akibat. Akibat itu hasil dari ikhtiar kita. Tetapi betapapun ikhtiar itu tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat fisik. Ada ikhtiar spiritual yang namanya doa. Dan bahkan tawakal itu adalah bagian dari ikhtiar yang menjadi puncak dari sebuah ikhtiar. Karena apa? Disitulah kita itu sudah menjadi orang yang menafikan kekuatan kita, karena ada kekuatan yang maha dahsyat yang tidak mungkin kita nafikan, yaitu kekuatan Allah. Sehingga ikhtiar kita itu adalah tetap kita lakukan sebatas kemampuan kita untuk melakukan. Kemudian doa kita itu ikhtiar spiritual untuk memohon kepada Allah agar Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita sesuai dengan kita. Lalu sikap tawakal itu adalah mengkondisikan hati kita supaya kita itu hanya berharap sesuatu kepada Allah dengan harapan yang terbaik, karena upaya kita yang kita lakukan dalam ikhtiar dan doa kita ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita dambakan itu. Dan disitulah hati kita itu menjadi mantap untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dan pada saatnya Allah akan mengabulkan doa dan ikhtiar yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang terbukti dalam realitas kehidupan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah selalu saya katakan pada diri saya dan pada semua orang yang berinteraksi dengan saya. Ketika saya membaca surat Hud ayat 6, dan di dalam ayat itu Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Nah, ayat ini betul-betul saya maknai begini. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang betul-betul bisa bergerak di bumi, melainkan semua itu dijamin oleh Allah. Apa yang dijamin? Rizkinya. Dia tahu betul tempat kediamannya dan tempat penyimpayannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa terlantar sebagai akibat dari apapun yang dia lakukan. Semua yang dia lakukan untuk mendapatkan sesuatu dari makhluk itu akan diberikan apa yang dibutuhkan oleh makhluk itu, karena Allah akan mencukupi apa yang dibutuhkan oleh makhluk itu. Jadi kalau manusia itu membutuhkan sesuatu, maka kebutuhan itu akan dicukupi oleh Allah. Manusia hanya cukup berikhtiar dengan upaya optimalnya, berdoa kepada Allah, dan kemudian berserah diri kepada Allah dengan sikap tawakal yang tepat. Saya selalu mengatakan kepada para mahasiswa saya, ayo upayakan seoptimal mungkin. Berdoalah kepada Allah dan serahkan semua doa Allah. Insya Allah akan
Anda dapatkan sesuatu yang betul-betul Anda harapkan. Apapun yang Anda harapkan itu. Termasuk jodoh, Pak. Ya, jodoh itu sesuatu yang sudah disediakan Allah. Kita tinggal menjemputnya. Sebagaimana ketika saya cerita rezeki itu sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah dan kita tinggal menjemputnya. Jadi istilah yang saya kembangkan jadi menjemput rezeki Allah. Dan itu sunatullah terhadap semua makhluk termasuk manusia. Kerja keras kita, upaya kita yang sungguh-sungguh itu harus kita barengi dengan doa-doa kita yang optimal untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah, sehingga sikap tawakal kita itu adalah mengkondisikan hati kita untuk hanya berserah diri kepada Allah untuk mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, yang terpenting dalam sikap tawakal itu adalah bagaimana kita itu yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik pada diri kita setelah kita berupaya seoptimal mungkin dengan upaya-upaya kita yang bisa kita ukur dan doa-doa kita kepada Allah, yang pada saatnya kita tinggal berharap Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik pada diri kita, dan disitulah Allah akan menjamin semua yang kita butuhkan, dan pada saatnya apapun yang kita butuhkan itu akan diberikan oleh Allah dengan secara proporsional. Yakinlah bahwa Allah akan berikan yang terbaik pada diri kita, tinggal bagaimana kita mau berikhtiar dan berdoa dengan sekuat kemampuan kita, kemudian seluruhnya kita serahkan kepada Allah dengan harapan Allah akan memberikan yang terbaik untuk diri kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Itulah sesuatu yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya kita bersikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sekali lagi sesuatu yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami konsep tawakal itu dengan sebaik-baiknya, setepat-tepatnya, semurni-murninya, seperti apa yang betul-betul bisa difahami oleh para ulama untuk disebarluaskan pemahamannya itu kepada umat Islam yang harus memahami konsep tawakal secara tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.